Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Arif Family 59, media informasi dan edukasi. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, informasi kali ini adalah gaji pensiunan PNS tembus ratusan juta di 2025. Dampak fully funded hilangnya dana pensiun bulanan. Bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel kami. Berikut informasi lengkapnya, dilansir dari Bungko News, pada tahun 2025, kabar mengejutkan datang dari pemerintah terkait gaji pensiunan PNS. Dikabarkan bahwa nominal gaji pensiunan PNS bisa tembus hingga ratusan juta rupiah. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana hal ini bisa terjadi? Semua ini terkait dengan penerapan skema baru yang disebut fully funded. Penasaran bagaimana skema ini bekerja dan apa dampaknya bagi Bapak dan Ibu? Simak penjelasan berikut. Apa itu skema fully funded? Skema fully funded adalah sistem pensiun di mana dana yang digunakan untuk membayar pensiun diambil dari kontribusi yang dikumpulkan selama masa kerja PNS. Artinya, sejak awal PNS bekerja, sebagian dari gaji mereka akan dipotong untuk dialokasikan ke dalam dana pensiun. Dana ini kemudian akan diinvestasikan oleh lembaga pengelola, sehingga pada saat pensiun tiba, PNS akan menerima manfaat pensiun yang besar. Pada tahun 2025, pemerintah berencana untuk mengubah sistem pensiun PNS menjadi skema fully funded. Skema ini telah dibahas dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Tujuan utama dari skema ini adalah untuk memastikan bahwa dana pensiun PNS dikelola secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung pada anggaran negara setiap bulannya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kelebihan skema fully funded adalah 1. Nominal pensiun yang lebih besar. Salah satu keunggulan utama dari skema fully funded adalah nominal pensiun yang lebih besar. PNS yang berkontribusi pada dana pensiun mereka akan menerima akumulasi potongan gaji dan hasil investasi selama bertugas. Ini bisa membuat pensiunan PNS menerima dana pensiun yang signifikan ketika mereka pensiun. 2. Pencatatan dana yang transparan. Dana pensiun akan dicatat secara individual atas nama rekening masing-masing peserta. Hal ini memungkinkan pensiunan untuk melacak dan mengetahui jumlah total dana yang akan mereka terima saat pensiun. Selain itu, pencatatan yang rapi ini juga memudahkan kontrol dan pengelolaan dana pensiun. 3. Pajak final yang ringan. Pada saat pensiun, dana yang diterima akan dikenakan pajak final sebesar 5%. Ini relatif lebih ringan dibandingkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Sedangkan untuk kekurangan skema fully funded adalah 1. Hilangnya dana pensiun bulanan. Salah satu kelemahan dari skema fully funded adalah hilangnya dana pensiun bulanan yang biasa diterima oleh pensiunan PNS. Meskipun nominalnya tidak besar, dana pensiun bulanan ini cukup membantu pensiunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam skema fully funded, dana ini digantikan dengan pembayaran sekaligus yang besar, yang bisa menjadi tantangan bagi pensiunan dalam mengelola keuangan mereka di masa pensiun. 2. Tanggung jawab lebih besar pada peserta. Dalam skema ini, baik pemberi kerja maupun peserta harus berkontribusi dan mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memastikan dana pensiun dikelola dengan baik. Ini termasuk pembayaran iuran yang jumlahnya ditetapkan sejak awal kepesertaan. 3. Ketidakpastian dalam reformasi. Meskipun skema fully funded direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2025, belum ada kepastian penuh apakah skema ini akan menggantikan model pensiun yang saat ini berlaku. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para PNS yang sedang mempersiapkan masa pensiun mereka. Bapak Ibu semuanya, demikian informasi terkini mengenai skema pensiun fully funded yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2025. Skema ini memang menawarkan keuntungan dari segi nominal yang lebih besar, namun juga menghadirkan tantangan baru bagi para pensiunan PNS. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu pensiunan dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.